Gak nyangka Axio buat laptop bisa kayak gini. Bobotnya ringan, layar OLED, RAM-nya gede banget. Ini dia laptop Axio Hype R3 OLED. Lu kalau bingung lagi cari laptop murah buat sekolah sama kerja, ini aja deh ya. Tapi emang sebagus apa sih? Mending intro dulu. Oke, kembali lagi di channel Nyantai bersama gue Ali, dan kali ini gue dikagetkan sama inovasi brand lokal yang baru punya laptop yang speknya ini berani diadu. Langsung loncat inovasi, kasih fitur yang berat ya, jadilah laptop ini. Sekali lagi, ini adalah Axio Hype R3 OLED. Ini bukan laptop gaming, tapi ini jelas laptop yang bisa mengganggu laptop dari brand luar Indonesia. Cuma emang secara spek CPU-nya ini agak sedikit outdated ya. Intel Core i3 1215U yang punya 6 core, 8 thread, 4,4 GHz turbonya di TDP 15 watt. Ya sekarang udah eranya Intel Lunar Lake sih memang. Tapi ya kalau tujuannya itu sekedar mobilitas, buat buka Microsoft Office, cari baterai yang lebih irit, bahkan kalian cuma suka ngabisin waktu nontonin full season drama sama anime, ini sih bener-bener lebih dari cukup ya. Tapi yang bikin gue kaget lagi, kok bisa nih Axio baik banget ya, langsung kasih RAM 24 GB cuy. Kayak gue tahu sih ini nggak upgradable, cuma sih lebih dari cukup kayaknya 24 GB. Gak bakalan kurang memang ya. Paling yang masih upgradable yaitu storage-nya bawaan itu di 256 GB, dan lu masih bisa upgrade lagi buat penyimpanan yang lebih luas. Dan bisa lu lihat aja dari Cinebench R15 single itu dapat di 206 dan multinya itu di 254 poin. Lalu Cinebench R23-nya bisa dapat singlenya di 1400-an dan multinya di 4600-an. Yang mana ini skornya lumayan gak sih? Jadi ya walaupun ini i3U series ini kelihatan kecil ya dari segi skornya, tapi ya kita balik lagi, tujuan laptop ini ya seperti apa. Ya mungkin kalau lu butuh yang punya performance lebih kencang, lu bisa ambil seri yang i5-nya, dan itu udah dapat iGPU-nya pun yang lebih upgrade, yaitu si Intel Iris Xe yang harus ya tipis-tipis main game sih masih bisa. Dan gue juga sempat bilang ke laptop ini mengganggu brand luar kan, ya yang mana ini mirip-mirip sama kayak laptop ya inilah, kalian tahu brandnya apa ya Asus gitu ya. Mereka juga beberapa tahun lalu sempat dijual Asus VivoBook Go OLED yang harganya sama, cuma yang menjadi kurang sama laptop itu ya karena masih menggunakan CPU AMD. Ya AMD sih udah bagus sebenarnya, cuma kan gua tau lah di stigma beberapa orang tentang kedua CPU ini kayak bagaimana ya. So ya kalau lu ngerti ya ataupun lu Intel banget anaknya ya, Axio ini mungkin udah jadi pilihan untuk kalian. Dan emang bisa jadi salah satu pilihan yang tepat sih, karena di zaman sekarang mobilitas semakin tinggi. Kerja nggak cuma duduk aja di meja kantor, tapi harus ready kemana-mana. Bobot laptop yang kurang dari 1 kg menurut gua sih udah menjadi nilai plus ya. Apalagi nih ya yang suka bawa tumbler mahal dan gede. Nah laptop sekarang udah bisa menyesuaikan biar punggung kalian menyesuaikan juga. Biarkan ya sekarang yang beratnya itu botol minum aja tanpa beban keluarga juga. Maksud gue sama, nggak lucu jadinya, lanjut skip aja. Gue nggak tahu sih anak muda sekarang tuh sekolah masih bawa banyak buku atau enggak ya, atau udah sedikit bawa-bawaannya ya. Coba deh komen yang masih sekolah, oke? Tapi setidaknya dengan laptop seperti ini, tas nggak gampang penuh sama nggak ngeberatin juga kok. Dan satu hal yang gue suka juga, Axio pun perhatiin laptopnya sekarang kan udah lebih compact. Chargernya pun juga lebih ringkas buat dibawa kemana-mana, bahkan karena sudah menggunakan USB-C, jadi kalian pun bisa pakai charger handphone kalian yang punya tenaga di 65 watt yang bisa power delivery juga buat ngecharge laptopnya ini. Jadi semakin mudah. Ya sampai sini sih gue udah cukup seneng ya sama yang dibawa sama Axio. Desain wise pun memang masih ala-ala Axio yang simple aja, hanya logo Axio di sisi kanan atas back covernya. Lalu hinge-nya pun juga udah masih bisa dibuka 180 derajat. Jadi asik buat diajak meeting bareng tim kalian sambil brainstorming. Tapi ini belum touchscreen ya. Lalu untuk di area keyboardnya sendiri pun juga nggak banyak yang aneh-aneh. Sudah enak buat typingnya dengan layout tanpa numpad juga, plus ada LED backlight buat jadi ngebantu kalian di ruangan kurang terang sih, ini lebih aman. Serta untuk touchpadnya juga simple, luas juga sesuai sama ukuran sisanya, dan untuk posisinya pun di tengah ya, nggak sejajar sama spasi. Untuk portnya lengkap juga, jadi nggak pelit nih Axio. Di sisi kiri ada HDMI 1.4 sama 2 USB-C 3.2 Gen 1, lalu di sisi kanannya ada USB-A 3.2 Gen 1 juga, audio jack sama 1 USB-C yang kalau nggak salah ini
ini versi 2. Ya not bad banget lah. Lu dikasih banyak port buat pasang aksesoris yang nggak bikin lu keganggu saat lu beraktivitas kan. Ya masih ini loh. Dan untuk layarnya yang OLED ini juga punya spesifikasi bagus. Di 14 inci resolusinya WUXGA 1920x1200, jadi udah 16:10, layar modern yang untuk brightness-nya pun juga di 400 nits maksud gua, sama akurasinya sudah mencapai di 100% DCI-P3. Tinggi banget. Jelas panelnya ini glossy, kalau OLED nggak glossy itu emang agak kurang, jadi ya udah bagus. Sedangkan untuk refresh rate-nya cuma di 60 Hz. Apakah jelek? Ya tentu saja tidak ya, sesuai penggunaannya sih ini udah cukup banget. Kayak memang nggak butuh 60 Hz sih, lebih ya kayak memang nggak butuh 60 Hz maksud gua. Orang memang nggak ditujukan untuk main game juga ya, setidaknya nih lu nonton, lihat visual di laptop ini, nonton Netflix, YouTube, atau platform yang ori deh ya, yang bisa kasih video yang kualitasnya nggak layak kayak bajakan gitu, ini sih bakal nikmat banget. Webcamnya pun juga walaupun dari laptop ini bezelnya tipis, Axio tetap nyematin posisinya di atas dengan LED indikator ketika webcamnya digunakan. Namun untuk resolusi webcamnya ini masih di 720p ya oke lah. Lalu untuk speakernya pun standar memang, dan biasa juga untuk laptop-laptop tipis umumnya bagian bassnya kadang kurang bisa kasih tendangan yang kuat. Tapi udah cukup untuk seukuran laptop ini. Jadi Axio ini sebenarnya sih udah memenuhi lah kebutuhan esensial untuk sebuah laptop. Kayak lu pakai dan gak usah worry sama kualitasnya juga. Yang nge-lag enggak juga, nonton udah enak, suaranya ya masih cukup. Bahkan gua kaget juga. Ini ya gua bukannya kaget doang ya, lebih kayak masih ngeraguin gitu kalau brand lokal bisa punya laptop kayak gini. Ya jadi ini bahannya udah pakai body metal ya. Full. Gokil nggak tuh? Kerasa premium Axio loh padahal. Dibuka cover di panelnya pun juga nggak susah, dan lu bisa lihat laptop ini cuma punya satu heat pipe dan satu fan aja. Bahkan chip Intelnya aja kelihatan woi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga Intel i3 U series ya. Memang khusus diususkan untuk efisiensi ya, dan tier paling basic juga, nggak perlu pendinginan yang ekstrim. Dan lu bisa lihat juga itu ada satu SSD slot yang bisa lu switch ke storage yang lebih besar. Anyway, kalau ngomongin soal utilitas, laptop ini pun juga udah punya Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2, jadi udah cukup modern. Jadi bagaimana dengan laptop Axio yang satu ini? Pertama, gue lupa mention ya, laptop ini pun juga masih kolaborasi dengan JKT48. Yang pasti, lu akan mendapatkan merchandise di paketannya serta foto pack secara random juga. Jadi nih khusus Wota, ini menarik ya buat jadi item collectible. Dan untuk laptopnya, apakah ini worth it? Gue bisa bilang ini laptop menarik buat kalian lirik, terutama yang memang butuh penunjang kerja dan belajar kalian. Harganya mulai dari 7 jutaan, dapat spek seperti ini sih, yang dimana spek secara esensialnya udah oke, dan spek untuk entertainmentnya pun udah lebih dari cukup. Memang untuk penggunaan gaming atau kerjaan yang lebih berat masih belum bisa direkomendasikan, cuma kan memang nggak sedikit juga dari kalian atau yang nonton pengguna laptop itu yang nggak selalu digunain untuk tugas-tugas yang berat. Sekedar buat nonton YouTube aja dan bisa dengan layar yang udah OLED, ya tentunya kerasa lebih premium, dan gua jamin gak akan bisa balik lagi ke IPS. Atau ya lo bisa hubungin laptop TV lah untuk nonton yang lebih besar yang layarnya ya, karena ya portnya pun dia udah gak terbatas lagi, ada HDMI cuy. Ya menarik nih. Ditambah CPU Intel Core i3 Gen 12 U series juga menjual efisiensi yang pasti untuk digunakan dalam waktu yang lama. Baterainya pun akan punya daya tahan lama dibanding CPU performance di kelasnya. Jadi udahlah, kalau kebutuhan lo itu adalah yang gua sebutin barusan, just go for it ya. Tapi ya kalau lo butuh yang punya performance lebih, sok tinggal pilih varian i5-nya atau varian Axio yang lain yang gunain CPU lebih kencang, tapi belum tentu punya layar sebagus ini. Dan tentunya tenang juga kalau kalian beli laptop ini, selama lo beli di toko yang jelas dan resmi, lo bisa dapetin garansi komplit dari Axio ya, yaitu program Axio Accidental Damage Protection selama setahun. Jadi kalau ada kenapa-napa ya sama laptopnya, bahkan karena hal yang gak disengaja, lu bisa klaim, dan klaimnya mudah karena sudah ada banyak titik Axio Care ya di seluruh Indonesia. So gimana menurut kalian sama Axio kali ini? Apakah semakin worth it buat dibeli? Coba aja komen gimana pendapat kalian sama laptop yang satu ini, dan mungkin itu aja pembahasan gua sama Axio Hype R3 OLED. Ini mau kayak mobil R3 ya. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua link di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.